Salam, puji Tuhan, haleluya. Saudara-saudari terkasih di dalam Yosua Amasya Adonai, haleluya. Kita berjumpa lagi dalam channel saya tentang pemberitaan berita kudus dan tidak terbinasakan dari timur ke barat, berita-berita aktual, berita-berita baru dari Sion, haleluya. Saudara-saudari terkasih yang setia mengikuti channel saya akan memberitahukan apa yang Bapak suruh beritahukan kepada melalui Yeshua Amasya Adonai, melalui Roh Kudus, dengan perantara Roh Kudus bekerja melalui karunia dan jawatan yang Tuhan berikan pada kami, dan kami akan beritakan atau eksposkan berita itu bahwa Tuhan sedang datang dalam kemuliaan yang tidak terbatas, bahwa pada saat ini juga akan saya memberitahukan satu topik pembicaraan tentang di mana Yeshua bilang bahwa berfirman Yeshua akan datang dari sebelah timur. Haleluya. Titik tempat Yeshua akan datang. Saya akan memberitahu seperti apa yang diberitahu oleh Tuhan sendiri melalui perantara Roh Kudus kepada kami. Haleluya. Dengan demikian, tema yang saya ambil di sini adalah temanya adalah Tuhan Yeshua dan Abba Yahweh dan Tuhan Yeshua masuk keluar ke bumi lewat pintu gerbang timur, yaitu Gunung Poti, Tage, Mewodide, Papua, Indonesia. Haleluya. Disinilah tempat Tuhan masuk keluar ke bumi, dan rahasia ini sudah tersingkap. Haleluya. Dengan demikian saya akan memberitahukan tentang di mana Tuhan Yesus masuk keluar ke bumi, Yahweh masuk keluar ke bumi melalui tempat yang Tuhan tentukan dari keabadian. Haleluya. Dengan demikian saudara-saudari terkasih, sebelum saya memberitahukan ini, haleluya, kita terlebih dahulu berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yeshua Amasya Adonai, Hamba akan memberitahukan tentang berita kedatangan Engkau kedua kali ke bumi, di mana Engkau akan menginjakkan kakinya di sebelah timur dari Yerusalem, yaitu di Bukit Zaitun di sebelah timur, jauh dari Yerusalem. Haleluya. Yaitu dari Gunung Poti, Tage, Mewodide, Papua, Indonesia. Haleluya. Dengan demikian Bapa, di dalam nama Tuhan, apa yang Engkau sedang Roh Kudus singkapkan, bahwa Engkau akan datang dari sebelah timur. Haleluya. Dan berita kudus dan tidak terbinasakan dia akan datang dari timur ke barat, seperti kilat yang memancar dari sebelah timur sampai ke sebelah barat. Haleluya. Itu akan segera digenapi. Maka Hamba akan menyampaikan berita ini sehingga segera orang-orang saleh untuk mempersiapkan diri menonton dan menyambut kedatanganmu yang kedua kali ke bumi. Di dalam nama Tuhan Yeshua Amasya Adonai kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua Amasya Adonai. Haleluya. Ya, pada saat ini hamba akan memberitakan apa yang Bapa Yeshua beritahukan kepada Yesus beritahu kepada Roh Kudus beritahukan kepada kami melalui manifestasi 9 kali 5 jawatan yang Bapa beritahukan tentang titik kedatangan Yeshua akan menginjakkan kaki pertama di atas bumi. Haleluya. Di tempat yang Tuhan sudah tentukan dari keabadian. Haleluya. Untuk itu kita akan melihat beberapa logos dan logos melalui pernyataan Tuhan, dan kita akan melihat melalui dasar-dasar firman Tuhan. Oleh karena itu, haleluya, saya akan membacakan dulu terlebih dahulu firman Tuhan yang memberitahukan tentang Tuhan akan datang dari sebelah timur. Haleluya. Di dalam Injil Markus 16:8c berkata bahwa berita kudus dan tidak terbinasakan dia akan datang dari timur ke barat, yaitu timur jauh dari Yerusalem adalah di Papua. Haleluya. Itu yang pertama firman Tuhan. Yang kedua adalah Matius 24 ayat yang ke-27, bahwa seperti kilat yang memancarkan cahaya melontar cahaya sebelah timur ke barat, demikianlah kedatangan Anak Manusia. Haleluya. Dari timur ke barat. Haleluya. Kita lihat lagi di dalam Kejadian 28. Di dalam Kejadian 28, di sana di mana Yakub melihat bahwa Tuhan Yeshua dan Yahweh masuk keluar ke bumi melalui tangga yang sudah dipasang. Haleluya. Dalam Kejadian 28, mimpi Yakub di Betel. Haleluya.
Kejadian 28:12, maka bermimpilah di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Yahweh turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Yahweh Abraham, nenek moyangmu, dan Yahweh Ishak. Tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti, haleluya. Ayat 16, ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain adalah rumah Yahweh Yakub, ini pintu gerbang surga. Haleluya. Ya, itu di ini, haleluya. Kita lihat lagi di Yeskel, di kitab Yeskel 4:4 ayat 1 sampai 3. Haleluya. Pintu gerbang timur yang tertutup. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu gerbang luar dari tempat kudus yang menghadap ke timur. Gerbang ini tertutup. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, pintu gerbang ini harus tetap tertutup. Janganlah dibuka dan janganlah seorang pun masuk dari situ. Sebab Tuhan Adonai Yahweh Israel sudah masuk melaluinya. Karena itu gerbang itu harus tetap tertutup. Hanya raja itu. Oleh karena ia raja boleh duduk di sana, makan santapan di dalam Tuhan, di hadapan Tuhan. Raja itu akan masuk melalui balai gerbang dan akan keluar dari situ. Ya, inilah tempat Tuhan masuk keluar ke bumi yang Tuhan tentukan dari keabadian. Haleluya. Kita lihat lagi berikutnya, Yeskel 14 ayat yang Yeskel 14 ayat yang keempat. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu yang akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar, dan seketika dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Haleluya. Haleluya. Dari timur ke barat terbelah dua. Yaitu Yeskel 14 ayat 14. Di Wahyu 16, di Wahyu 22 ayat 16. Haleluya. Akulah tunas dari Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Haleluya. Aku telah mengutus malaikatku untuk memberitakan semuanya ini. Haleluya. Itu di Wahyu 22 ayat 16. Haleluya. Dan juga banyak firman Tuhan yang mengisahkan tentang, memberitakan dan menuliskan tentang dan berfirman tentang Tuhan akan datang dari sebelah timur bumi ini, saudara-saudari terkasih di dalam Yosua, Amasya, Adonai. Haleluya. Ada banyak dasar firman Tuhan lain lagi yang tidak sempat saya bacakan di sini. Haleluya. Itu beberapa firman Tuhan yang haleluya sedang terjadi. Yang menyatakan bahwa Yahweh dari sejak Bapa menciptakan langit dan bumi dan melukis negeri bumi ini, haleluya, Yahweh Israel masuk keluar ke bumi lewat pintu gerbang yang tertutup, pintu Eden yang tertutup di sebelah timur dari sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Haleluya. Dan Yeskel melihat hal itu. Haleluya. Ya, itu firman Tuhan. Itu firman Tuhan, dan pintu gerbang itu dia tertutup, pintu gerbang timur itu dia tertutup. Haleluya. Ditutup oleh apa? Haleluya. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, ditutup oleh dosa. Dosa perusakan Taman Eden, ditutup oleh dosa turun-temurun Israel, turun-temurun Ibrani, dosa turun-temurun Mesir, Firaun dan lain-lain. Itu ditutup. Dosa menutup pintu gerbang timur itu. Haleluya. Dengan apa dibuka pintu yang sudah tertutup itu? Dengan doa melalui kunci, yaitu Roh Kudus, melalui firman Tuhan akan membuka pada hari yang ke-7. 1 kali 7 masa akan dibuka.
Jadi itu artinya penyelesaian dosa turun-temurun dari perusakan Taman Eden dan juga dosa turun-temurun dari Israel. Dosa turun itu melalui itu akan dibuka sehingga pintu itu akan terbuka pada akhir zaman. Pintu gerbang yang tertutup itu. Haleluya. Dibuka melalui doa peperangan. Doa peperangan perang Armageddon, Gog Magog, doa pelepasan dan berbagai cara. Menutup karena pintu gerbang ditutup oleh setan, oleh ular naga, oleh berbagai dosa. Haleluya. Oleh dosa menutupi pintu-pintu itu. Dan saudara-saudari terkasih, pintu-pintu itu sudah mulai terbuka. Haleluya. Karena dosa mulai diselesaikan. Haleluya. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, saya akan menyampaikan beberapa logos yang dilihat oleh hamba-hamba Tuhan dari luar Papua. Sebagian dari luar Papua yang pernah mereka lihat. Haleluya. Baik, untuk itu saya akan bacakan dulu logos yang mereka lihat. Pantau di dalam rodan. Tuhan Abba Yahweh memberitahukan mereka. Hamba Tuhan, berbagai hamba Tuhan dari Israel, dari Amerika, dari Afrika, dari India, dari Indonesia, dari berbagai-bagai negara. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Haleluya. PC emas, pantauan radar rohani ke gerbang timur jauh Papua. Haleluya. Tempat Tuhan Yahweh masuk keluar ke bumi. Haleluya. Dan Yeshua masuk keluar bumi. 1. Pernyataan nubuatan untuk Papua dalam khotbah di Yerusalem pada hari Minggu 5 Mei 2019 disampaikan oleh Rick Reading, hamba Tuhan dari Sokat Alel. 24 Juli Worship dan Prayer Yerusalem bahwa Mazmur 110 ayat 3, suatu hari akan terjadi peperangan besar-besaran. Pada waktu itu mereka akan merelakan dirinya untuk peperangan rohani dan berjubahkan kekudusan. Tentara ini datang dari pasukan senja hari, akan datang dari tempat bayi dilahirkan, rahim dari matahari terbit atau serdadu dari timur jauh Papua. Ya, serdadu dari timur jauh. Rahim matahari itu Tuhan bilang saudara-saudara ada di Danau Tage. Ada di pulau, ada sebuah pulau di Danau Tage namanya Dagowai. Dari sinilah Tuhan Yahweh berdiri dan menciptakan matahari. Haleluya. Di sinilah rahim buminya. Dalam bahasa roh disebut jika dekais. Jika dekais artinya garis katulistiwa. Lintasan peristiwa-peristiwa Alkitab terjadi dari sini saudara-saudari terkasih. Di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Haleluya. Serdadu dari timur jauh Papua, tempat bayi dilahirkan, tanah tumpah darahnya Yosua. Haleluya. 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 Saudara-saudari terkasih. Haleluya. Itu yang pertama yang sedang dilihat dari Yerusalem. Haleluya. Sudah tahun 2008. 2. Pernyataan Tuhan kepada pendeta Herrick berkebangsaan Amerika di Papua Nugini, PNG tahun 2000 pada saat KKR di PNG. Tuhan berbicara kepada orang PNG melalui pendeta Herrick bahwa 1. Bahwa dengarlah hai umatku, dan aku Tuhan akan mendirikan kerajaanku, kerajaan surga di Papua bagian barat di suatu lokasi. Haleluya. Diberitahukan bahwa Yahweh akan mendirikan kerajaannya yang tidak tergoncangkan dengan bendera panji Kristus, bendera pemerintah kerajaan Tuhan Masiah yang sudah Tuhan beritahukan bahwa inilah bendera pemerintah kerajaan Masiah. Panji dinaikkan dan Tuhan suruh bulan Mei segera buat bendera ini karena ini bendera pemerintah kerajaan Tuhan Masiah. Haleluya. Jadi kerajaannya akan dirikan di suatu lokasi. Lokasinya tempat tentu keabadian, yaitu di mana Taman Eden itu disembunyikan di rahim bumi Papua. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Yang ketiga, pernyataan Tuhan kepada pendeta Subtomo tahun 2016. Tuhan bilang bahwa aku Yeshua akan datang kembali dan kakiku injak di atas emas di Papua. Aku Yeshua akan membuat Papua menjadi daratan emas mulia, dan lautan Pasifik sampai daratan besar Papua akan jadi kering dan menjadi daratan emas. Haleluya. Ini Bapak Yahweh Yeshua sampaikan kepada hamba Tuhan pendeta Subtomo tahun 2016. Haleluya. Papua Tuhan akan rubah menjadi satu daratan emas. Haleluya. Dan di atas itu sudah Tuhan akan menginjakkan kakinya. Yeshua akan menginjakkan kakinya. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua. Apa emas? Emas artinya Papua itu akan dipulihkan menjadi tanah yang kudus. Surga kedua. Atau pemulihan Sion dan pemulihan Yerusalem. Dia akan terjadi di atas Papua secara fisik. Secara roh. Haleluya. Yang keempat, pernyataan Tuhan disampaikan lewat Evelyn Johannes Rum Sumbre pada tanggal 7 September 2019 bahwa dalam dimensi roh saya melihat langit terbuka dan ibu kota Yerusalem baru ada di atas langit Papua. Cahaya Tuhan memancarkan dari tanah Papua ke seluruh dunia. Lalu ada suara yang berseru demikian.
Yerusalem, Yerusalem baru turun dari surga ke atas tanah Papua. Itulah kehendakmu Bapa, Bapakku bagi umatmu di tanah Papua. Kota emas Yahweh turun dari surga ke atas tanah Papua. Ya, aku Tuhan sekarang ini mau bertakhta di tengah-tengah umatku Papua. Dan aku akan berbicara dari sini ke seluruh dunia. Papua pusat kerajaan damai bangsa-bangsa di seluruh dunia. Haleluya. Inilah yang diberitahukan oleh Tuhan melalui hamba Tuhan Romsumre, Yohanes Romsumre Evangelis. Haleluya. Haleluya. Tuhan akan mendirikannya. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Pernyataan Tuhan tahun 2005 kepada hamba Tuhan Evelyn Tahoba di Merauke bahwa bangsa Sion adalah bangsa penjaga pintu gerbang timur bait Yahweh yang di surga. Bangsa di bawah kolong bait Yahweh, bangsa yang berada di timur tempat peradaban tertua di dunia. Tuhan akan menunjukkan bukti ditemukannya tembok Yerusalem yang tenggelam di dasar laut Sion dan tulang-tulang leluhur bangsa Israel kuno di Sion dan kota-kota Israel yang hilang setelah keputusan rahasia Tuhan terbuka. Tuhan akan membuktikan bahwa Alkitab bukan dongeng di tanah Papua. Saudara-saudari terkasih. Haleluya. Menyangkut hamba Tuhan ini dia sudah banyak melihat penglihatan bahwa Tuhan akan mengubah Papua, haleluya, menjadi kota Yerusalem baru, menjadi kota ibu kota kerajaan 1000 tahun damai. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Berikut yang keenam, pernyataan Tuhan datang lewat tim 3 JDP Jaringan Doa Pemulihan bahwa bahasa roh jika dekais garis katulistiwa. Lalu Tuhan berbicara bahwa semua lintasan peristiwa, kejadian peristiwa Alkitab bermula dari jantung Papua secara ajaib atau waisken melintasi di atas garis katulistiwa dari timur ke barat, tiba Yerusalem atau Papua to Yerusalem, comeback Yerusalem to Papua, Benan Merah Pros Israel Papua. Saudara-saudari terkasih, di dalam Yosua Hamas jika dekais itu bahasa roh artinya garis katulistiwa. Seperti kilat yang memancar mengikuti garis katulistiwa dari titik timur Gunung Poti Tage mewadidah Papua itu sampai ke Yerusalem bagian timur. Haleluya. Bagian timur yang sekarang merupakan wilayah perampasan dan perang Israel sedang terjadi hari ini, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Dan juga ada beberapa pernyataan Tuhan lewat beberapa hamba Tuhan dari Jakarta tahun 2014. Haleluya. 250 hamba Tuhan di Jakarta Timur. Mereka seminar tentang pertanian. Mereka seminarkan tentang dalam satu sehari. Mereka seminarkan tahun 2004. Dan mereka lihat menguak rahasia Papua. Mereka menyatakan bahwa Papua itu adalah sebidang Taman Eden Firdaus. Haleluya, saudara-saudari terkasih. Dan jangan lupa bahwa Tuhan masuk keluar lewat pintu gerbang timur. Seperti yang dinubuatkan oleh Yesaya Yeskel melihat dalam Yeskel 44 ayat 1 sampai 3. Jadi Tuhan masuk keluar. Mereka melihat 250 hamba Tuhan di Jakarta. Mereka menyatakan bahwa 2014 bahwa Tuhan Yahweh Israel pencipta langit dan bumi ini, dia masuk keluar lewat pintu gerbang timur yang ada di Papua. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, ini 200 hamba Tuhan, 50 hamba Tuhan di Jakarta. Haleluya. Di tahun 2014. Haleluya, saudara-saudari terkasih. Belum lagi hamba-hamba Tuhan lain yang sedang melihat. Haleluya. Tuhan memberitahukan kami bahwa 85 hamba Tuhan berbagai negara dari berbagai hamba Tuhan berbagai akan datang ke Papua untuk survei ibu kota kerajaan 1000 tahun damai yang Tuhan akan dirikan di atas rahim bumi Papua. Haleluya, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Ya, jadi haleluya. Itu beberapa pernyataan Tuhan dari berbagai hamba Tuhan dari luar Papua, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, melalui kami terlalu banyak Tuhan membuka rahasia-rahasia kedatangan Tuhan yang akan menginjakkan kaki lewat pintu gerbang timur di Papua. Haleluya. Sekarang posisi pintu gerbang timur itu kalau di Papua posisinya di mana? Karena wilayahnya luas Papua itu. Haleluya. Secara fisiknya itu dia ada di mana? Haleluya. Apakah ada di Merauke, ada di Sorong, ada di Kaimana, ada di Fakfak, ada di Nabire, atau ada di Jayapura, ada di Wamena, atau ada di Merauke, atau ada di Timika? Haleluya. Atau ada di daerah mana? Haleluya. Posisi tempatnya. Haleluya. Tempat titik Tuhan tentukan dari keabadian itu. Haleluya. Jadi saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, sudah berulang kali Bapak beritahukan. Jadi tahun 2008 itu Bapak memberitahukan kami dalam bahasa roh. Mori Kristin. Mori Kristin. Itu artinya bahwa saudara-saudari, itu bahasa roh artinya bahwa Tuhan Yesus datang, lahir, beritakan Injil, mati, bangkit,
hidup, naik ke surga, dan dia akan turun lagi di titik yang sama di daerah namanya Poti. Haleluya. Tage mewa di Papua. Itu 2008, Mori Kristen dalam bahasa roh. Haleluya. 2014 ada hamba Tuhan dari Bandung, namanya hamba Tuhan Ibu Elizabeth Eveling. Haleluya. Eveling, dia datang sampai di tempat dan Tuhan bilang, Tuhan bawa dia ke jantung bumi Papua, yaitu di tempat yang namanya Gunung Poti. Tage mewa di Papua, dan pada tahun 2014 kami sempat berdoa di situ. Haleluya. Lalu setelah kembali, ibu itu bersaksi bahwa ibu membukakan rahasianya. Sebenarnya dia tidak mau beritahu, tapi dia beritahukan bahwa haleluya, Tuhan menunjukkan dia bahwa Yesua dari surga itu turun di atas tempat itu, di Poti. Haleluya. Di Epatakaropa di Poti, lalu menginjakkan kaki di situ, lalu bumi ini dia terbelah dua dari timur ke barat. Ketika ibu ini dia memperhatikan dalam penglihatan itu, dia melihat bahwa orang-orang yang pakai pakaian putih itu langsung lengket kepada Yeshua HaMashiach Adonai, menuju ke Sion surgawi. Sedangkan orang yang pakai pakaian putih itu, angin putir beliung terbangkan, pakaian hitam itu angin putir belum menerbangkan mereka ke arah haleluya. Itu yang hamba Tuhan ini dia melihat. Dan dia menyatakan bahwa Tuhan akan menginjakkan kaki. Percaya tidak percaya, yakin tidak yakin. Itu hamba Tuhan, kesaksian hamba Tuhan dari Bandung, Ibu Elizabeth. Haleluya, dia melihat. Dan dia sampai di tempat dan dia melihat itu. Dan Tuhan memperlihatkan lewat seorang hamba Tuhan bahwa disinilah tanah Ishak. Disinilah rumah Yakob. Dan 12 suku Israel punya tanah air asli itu ada di sini. Haleluya, Israel kuno. Haleluya. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Dia haleluya. Lalu di tempat ini, haleluya, sudah banyak Tuhan memperlihatkan penglihatan terlalu banyak bahwa Tuhan akan datang lewat Papua, tapi posisinya ada di sebelah mana? Haleluya. Ini yang menjadi masalah. Haleluya. Dalam topik pembahasan tadi, saya memberitahukan bahwa Tuhan masuk keluar lewat Poti. Haleluya. Di daerah Poti ini ada satu kampung namanya Epatakago. Epa itu lambang dari surga. Epa itu langit atau surga. Haleluya. Seperti Yakob melihat itu. Haleluya. Epa Takago apa? Takago itu artinya tangga yang tempat Tuhan naik turun. Haleluya. Tuhan naik turun. Seperti yang dilihat oleh Yakob dalam Kejadian 28 itu. Haleluya. Tuhan naik turun di bumi, di tempat ini. Haleluya. Nah, baru tadi bulan September, tanggal 9 September tahun 2022, Bapak beritahukan sendiri bahwa Bapak dengan Yesua dengan rombongan itu naik ke atas kuda, mereka turun di atas namanya Poti di sini. Baru Yesua menumpahkan minyak. Yesua menumpahkan minyak di atas, lalu Yesua berkata bahwa percaya tidak percaya, mau tidak mau, haleluya. Yakin tidak yakin, terima tidak terima. Yesua dan 144.000 orang-orang saleh yang sedang mengalami tubuh sempurna. Mereka akan mendarat di tempat ini, ke bumi, di tempat ini. Kaki pertama akan menginjaknya di tempat ini. Haleluya. Bapak di tanggal 9 September Tuhan beritahukan kepada kami. Dan kaki kedua Tuhan akan menginjakkan di atas Gunung Morio. Di Gunung Poti dan di Gunung Morio, Urio. Yaitu di wilayah sebelah pedalaman dari Gunung Kaimana di sana. Haleluya. Karena di sana juga mereka memelihara nama Abba Yahweh dan nama Yeshua di tempat itu. Haleluya. Ada agama-agama asli. Kalau di namanya Poti, di sini ada agama asli. Jadi dalam agama asli, dari agama asli Bunani dan agama asli Edaga bagai yang ada di daerah Mewo, sekarang mereka menyatakan bahwa sama dengan agama Yahudi Saduki, Yahudi Parisi di Yerusalem, di Israel sana. Ini juga ada di sini. Jadi mereka menyatakan bahwa mereka akan menonton raja yang akan datang, raja baru akan datang di Gunung Poti. Haleluya. Dan itu 2007 mereka mulai berkumpul ke sana dan seperti di agama Yahudi Saduki dan Parisi, mereka akan menantikan Yesua akan datang di Yerusalem sebelah timur di Bukit Zaitun yang sekarang disebut ada posisi gerbang timur di Yerusalem yang di sana. Haleluya. Nah, itu mereka juga akan berkumpul menonton Yesua itu akan datang. Raja yang baru itu akan datang. Karena Yesua yang mereka telah salib moyang dari agama-agama Yahudi Saduki Parisi, Yahudi Bunani, agama itu mereka sudah salibkan. Dan itu tidak akan datang, tapi mereka akan datang raja yang mereka tunggu menurut mereka. Haleluya. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Baru tadi Tuhan memberitahukan suatu rahasia. Haleluya. Kami juga memberitahukan Bukit Zaitun itu ada di sebelah di Yerusalem sana, di sebelah timur Yerusalem. Lalu kenapa Bapak harus datang lewat di sini? Lalu Bapak memberitahukan kepada kami bahwa haleluya. Ya, di Yerusalem Timur di sana, haleluya. Taman Eden itu dipindahkan dari Yerusalem ke Papua.
dan disembunyikan di bawah rahim bumi Papua. Haleluya, di bawah rahim bumi Papua. Di pintu rahim bumi, ketika Yesus mati, dia masuk ke Firdaus itu melalui pintu gerbang dalam rahim bumi, ke di bawah rahim bumi. Dan ini sudah mulai doa, dan 1x7 masa sudah mulai berdoa, dan pemulihan Yerusalem dan Taman Eden sudah dipulihkan di bawah saudara-saudara. Surga hari ini sibuk sedang mempersiapkan kota-kota Tuhan yang akan diduduki oleh warga-warga kerajaan seribu, warga-warga penduduk-penduduk orang-orang saleh yang akan mendiami wilayah-wilayah surga tingkat 3, tingkat 2 dan tingkat 1 di langit bumi baru. Saudara-saudari terkasih dalam Yeshua HaMashiach Adonai, Yeshua sedang datang. Haleluya, sedang akan menginjakan kakinya. Pada waktu kami menyelesaikan dosa kukuma pitua, artinya noken dosa dari Adam yang diisi digantung di atas dimia poti di sini. Waktu kami berdoa merendahkan diri untuk menyelesaikan dosa ini, haleluya, Tuhan bilang, selesaikan dosa ini. Kamu mengaku saja, mengaku. Waktu kamu mengaku, Tuhan turunkan noken dosa itu, lalu dibuang, lalu lihat, pintu itu mulai terbuka, pintu gerbang tempat Tuhan masuk keluar, pintu Firdaus itu mulai terbuka, saudara-saudari, dan Tuhan mulai menginjakkan kakinya. Haleluya, Tuhan menyatakan bahwa Tuhan mulai datang dan mulai kaki mulai melangkah turun. Haleluya, saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Dan kemarin bulan Januari Tuhan beritahukan kami bahwa haleluya, Bapa di surga akan menahan Yeshua di surga. Sampai lalu Bapa berkata bahwa kamu, tubuh Kristus di bumi, akan tubuh Masiah di bumi, harus memulihkan segala sesuatu baru. Bapa surga akan menurun Yeshua, akan turun di atas bumi lewat Papua yang namanya posisi yang tadi kami sudah memberitakan bahwa di poti Tage mewah di Papua. Haleluya, tempat yang Tuhan sudah memilih, Tuhan tentukan dari keabadian, saudara-saudara terkasih. Haleluya, sampai tadi, haleluya, kami ini penasaran sekali, kami bertanya, Bapak, Yeshua akan turun injakan kaki lewat tempat yang Tuhan beritahu kami terus berulang-ulang ini. Haleluya. Dan berbagai hamba Tuhan dari luar dan kesaksian cukup banyak ini. Lalu kami beritahukan, kenapa harus lewat poti dan apa itu artinya poti. Lalu Tuhan menjelaskan kepada kami, poti itu artinya Tuhan, Yeshua dan Yahweh dan Yeshua masuk keluar ke bumi. Masuk ke surga, keluar ke bumi lewat posisinya secara fisik di tempat ini. Tuhan memberitahukan kami seperti itu, saudara-saudari. Poti itu artinya seperti itu yang Tuhan memberitahukan. Haleluya, saudara-saudari terkasih, disinilah tempat danau Katulistiwa itu, disinilah cakrawala memulainya. Dan Bapa memberitahukan bahwa Alkitab Kejadian itu diciptakan, Alkitab Bapa menciptakan langit dan bumi, dan Alkitab Kejadian itu disembunyikannya di daerah ini, di poti, di Tage mewah di Papua. Sedangkan 3 buku Imamat, Bilangan dan Ulangan itu juga masih di Papua. Sedangkan Keluaran itu Tuhan ciptakan juga di daerah Tuhan taruh di daerah Nabire. Haleluya, kitab-kitab Keluaran. Jadi posisi Bapa berfirman di atas bumi, di atas Papua, di negeri lukisan tangan Tuhan itu Bapa berjalan di atas Taman Eden. Lalu Bapa menciptakan segala sesuatu. Haleluya, haleluya. Dan Bapa berbicara dengan para hamba-hamba Tuhan, yaitu para nabi. Para nabi dari generasi ke generasi. Haleluya, di tempat yang Tuhan tentukan dari keabadian. Haleluya, saudara-saudari terkasih. Haleluya, saya mau sampaikan banyak hal dalam hal kenapa ada apa di Papua, dan banyak hal, tetapi saya tidak bisa sampaikan pada saat ini karena ini saya membuat satu buku yang berjudul buku yang ini. Buku ini Roh Yahweh membuka misteri dengan kusut serta merapikan buku tua kusut dan memuat jati diri manusia Papua. Haleluya, di sini. Tapi itu sebagian. Terlalu banyak rahasia-rahasia yang Tuhan bukakan. Lalu kami memberitahukan kenapa semua itu tidak dicatat di firman Tuhan dan tidak dijelaskan baik-baik rinci-rinci. Lalu Bapak Yahweh bilang begini, haleluya, itu sengaja seperti itu Bapak turunkan firman Tuhan, supaya manusia jangan putus hubungan dengan aku. Bapak berkata dengan aku, pencipta langit dan bumi, dan kepada anakku Yeshua, supaya setiap orang yang bertanya rahasia-rahasia firman Tuhan yang ada dalam yang rasa aneh dan lain yang ada dalam firman Tuhan ini, ketika mereka bertanya kepada Bapa di surga, kepada Yeshua akan memberitahukan rahasia-rahasia itu, saudara-saudara terkasih. Dan itu yang nanti namanya pembukaan firman Tuhan, pewahyuan. Haleluya, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Terakhir yang Bapa memberitahukan kepada kami bahwa Rasul Yohanes itu dia berdoa di Pulau Patmos itu dia ada di
Papua. Haleluya. Di Papua, di Danau Katulistiwa ini, di Danau Matahari Firdaus atau Katulistiwa ini, di sini ada satu pulau. Di tempat yang namanya Bapa menciptakan matahari, Bapa berdiri mencipta. Di situlah Yohanes itu dia Rasul Yohanes dia berdoa. Dia melihat pewahyuan akan terjadi. Maka kegerakan. Kenapa kegerakan? Kitab Wahyu itu dimulai dari Indonesia, dari Papua. Haleluya. Karena itu tempat yang Yohanes Rasul lihat, maka itu gerakan pewai kitab Wahyu itu mulai dari arah Papua. Haleluya, saudara-saudara Papua Indonesia. Haleluya. Yang sedang dilihat oleh hamba Tuhan dari Jawa. Haleluya, saudara-saudara. Inilah gerakan-gerakan penggenapan kitab Wahyu seperti yang dilihat oleh Daniel, seperti yang dilihat oleh Rasul Yohanes. Saudara-saudara terkasih. Di sana dan bangsa-bangsa melihat visi, nubuatan, penglihatan dan digenapi semua di ujung bumi timur, jauh Papua. Haleluya. Israel itu Bapak ambil dari ujung bumi Papua, dan Israel hitam itu dia tempatnya adalah di Epataragopa atau di tempat yang Yakub lihat. Disinilah tongkat Yakub dan jubah dan semua ada di sini. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, maka anak manusia Yeshua HaMashiach Adonai, haleluya, juga akan datang di tempat yang tanah tumpah darah dia. Haleluya, yang asli. Haleluya, saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Haleluya. Ada beberapa hamba Tuhan di Jawa dan juga ada beberapa hamba Tuhan di India dan juga Amerika Latin. Mereka melihat bahwa sebenarnya Papua itu adalah sebidang tanah Firdaus atau tanah tempat terjadinya peristiwa-peristiwa Alkitab yang dipindahkan oleh Tuhan Yahweh pencipta. Tuhan Yahweh potong, lalu dia lukis, lalu dipindahkan ke Papua, menjadilah pulau Papua. Haleluya, saudara-saudara terkasih, yaitu Turki kuno dan Israel dan Yunani kuno yang dipotong oleh Papua oleh tangan Yahweh sendiri, lalu dilukis dan dipindahkan ke Papua, menjadilah pulau Papua itu. Dan di sana banyak menyimpan rahasia-rahasia dan misteri-misteri Tuhan. Haleluya, disembunyikan dan sedang dibukakan di akhir zaman ini, saudara-saudara terkasih. Haleluya. Dengan demikian, saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, mari kita yang ada dekat dengan daerah Poti, daerah Tage, daerah Mewodide, daerah Papua, haleluya, dan bahkan Indonesia, haleluya, kita sudah harus mempersiapkan diri menonsong kedatangan Tuhan yang akan datang lewat titik sebelah timur yang baru hari ini Tuhan singkapkan bahwa aku masuk keluar lewat Gunung Poti, lewat Gunung Poti dan Tage Mewodide Papua. Itulah tempat jejak kakiku, haleluya, akan menginjakkan kakinya. Haleluya, begitu Tuhan juga Yahweh menginjakkan kakinya, lihat akan terbelah dua, seperti difirmankan Zakaria 14 ayat 4. Itu akan terbelah dari timur ke barat ke Yerusalem, akan terbelah dua, lalu terbentuklah dua kerajaan Tuba Masya dan juga kerajaan Antikris. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, haleluya. Dan Tuhan menciptakan kembali dengan cara Tuhan yang dalam Tuhan, dan Tuhan akan datang pada hari Sabat. Haleluya, saudara-saudara terkasih. Dan sampai saat ini waktu, menit dan hari masih rahasia Bapa di surga. Haleluya, saudara-saudara terkasih. Nanti Yeshua itu akan turun setelah ada perintah dari Abba Yahweh kepada Yeshua. Kalau pemulihan di bumi, kalau itu sudah selesai, pemulihan segala kalau bumi sudah selesai, maka Abba Yahweh akan memerintahkan Yeshua sebagai kepala pemerintahan kerajaan Tuba Masya akan turun dengan kerajaan yang tidak tergoncangkan, akan turun mendirikan kerajaan tidak tergoncangkan, kerajaan 1000 tahun damai. Saudara-saudara terkasih, dengan ibu kotanya di Firdaus atau Taman Eden yang sudah dipulihkan di rahim bumi Papua, di tempat yang Tuhan tentukan dari keabadian. Saudara-saudari terkasih, Yeshua sedang datang, Yeshua sedang melangkahkan kakinya. Haleluya. Dengan demikian sangkakala sedang dibunyikan, meterai dan bokor-bokor sedang diturunkan. Saudara-saudari terkasih, dengan demikian bersiap-siaplah kita, mempersiapkan diri menonsong kedatangan Tuhan kedua kali ke bumi. Saudara-saudara terkasih, lewat pintu gerbang timur yang Tuhan akan datang lewat pintu gerbang timur ini. Haleluya. Sehingga orang-orang di pintu gerbang timur ini, mereka akan melihat tanda-tanda, diberitahukan langsung kepada Bapa, aku akan turun lewat ini. Haleluya. Aku akan turun lewat ini. Dan setiap orang hamba Tuhan di seluruh dunia dekat dengan Tuhan hari ini, saudara-saudara terkasih, Tuhan memberitahukan rahasia-rahasianya kepada sahabat-sahabatnya, kepada kawan karibnya yang selalu dekat dengan Abba Yeshua, dan selalu dekat dengan Yeshua, dan selalu dekat dengan Roh Kudus untuk membangun komunikasi seperti Enok dengan Bapa di surga waktu pengangkatan, seperti Elia dengan Bapa di surga waktu mereka hidup sebagai kawan karib. Haleluya.
Demikianlah di akhir zaman yang sedang terjadi hari ini, saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Hanya inilah yang bisa saya sampaikan sebagai berita ekspos, berita Sion dari surgawi. Haleluya. Dengan demikian bersiap-siaplah. Haleluya. Dalam nubuatan para nabi apa lihat pada zaman dahulu dalam bahasa medis disebut toya dogpai, mado ya dogpai, mereka menyatakan pitu wow. Nah, iya kie, haleluya. Uang dia udah poti udah, dia yo muka bunda yo muka. Wow, muka. Haleluya. Ne di tempat tanah tumpah darah. Ai ko da bayame apa kau toh pau. Atau ngati milita. Artinya masa 6 kali 6, 7 kali 7, 8 kali 8, 9 kali 9. Kalau itu sudah lewat, maka Israel hitam dan Israel putih, saudara hitam dan saudara putih akan berkumpul kembali di Gunung Putih. Haleluya. Akan bertemu di atas Gunung Putih. Haleluya. Lalu mereka akan menuju ke tempat tanah tumpah darah Yeshua. Haleluya. Untuk mendirikan kerajaan yang tidak tergoncangkan, kerajaan bagi Israel. Haleluya. Dipulihkan pada waktu itu. Haleluya. Dan itulah suatu nubuatan dari yang masih pegang sampai hari ini, saudara-saudari terkasih, yaitu yang dimuat di dalam Injil-Injil kekal, haleluya, yang tidak tertulis, haleluya, di dalam buku-buku tetapor asli yang tidak tertulis, haleluya, tapi itu dinyanyikan, haleluya, dari generasi ke generasi, haleluya, saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Dalam rangka menggenapi firman Tuhan, semua rahasia firman Tuhan akan dibukakan dan sedang dibukakan, saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Apa yang kami sedang beritakan ini, banyak orang akan protes. Kenapa Yeshua harus datang dari Potita dan Mewu di Papua, tidak dari Yerusalem sana? Haleluya. Yerusalem yang sedang perang hari ini, haleluya, tidak harus melalui Yerusalem sana, melalui Bukit Zaitun. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, saya mau bukakan rahasia ini, belum bisa saya bukakan sekarang ini, haleluya. Nanti akan tetap ikuti channel saya, akan saya memberitahukan kenapa tidak melalui Yerusalem di sana, haleluya. Yerusalem di tempat di sana, haleluya. Saya akan memberitahukan rahasia itu dalam channel saya berikutnya, saudara-saudara. Dan kenapa sekarang Israel angkat perang, haleluya. Itu pun Bapak sudah memberitahukan kami, saya akan memberitahukan pada channel berikutnya, saudara-saudara. Sehingga supaya segera dan setia mengikuti channel saya, saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Jangan pandang bahwa saya kulit hitam hari ini dan juga rambut kulit hitam dan rambut keriting, tinggal di negeri yang kecil, ya, negeri yang kecil dan bukan dari orang dari kaum yang tidak terperaja. Jangan memandang itu, tetap saudara-saudara sesuai dengan Kidung Agung 3, Kidung Agung 1 ayat 5 dan 6. Lihat aku hitam. Haleluya, haleluya, haleluya. Tetapi jangan memperhatikan bahwa aku hitam karena terik matahari membakarku. Aku ada di rahim bumi, rahim matahari, yaitu tempat pertama Tuhan menciptakan matahari yang berdiri di atas Potita dan Mewu di Papua, saudara-saudara terkasih. Haleluya, haleluya. Israel hitam yang pertama dia punya tanah airnya di tempat ini, sudah saudara-saudara terkasih dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Haleluya. Engkau percaya tidak percaya, yakin tidak yakin, mau tidak mau. Bagi yang tidak percaya segera berdoa. Bagi yang ragu-ragu terus berdoa, tanya Tuhan, apa yang disampaikan melalui channel ini apa benar atau tidak, haleluya. Bagi yang percaya, haleluya, senantiasa terus bersukacita dan mempersiapkan diri menonsong kedatangan kedua kali Yesus ke atas bumi lewat pintu gerbang timur Potita dan Mewu di Papua. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus HaMashiach, dia akan datang mendirikan kerajaan yang tidak tergoncangkan, kerajaan yang abadi, kerajaan tidak tergoncangkan di langit bumi yang baru. Dia akan menjadi kepala raja di atas segala raja untuk memerintah tubuhnya di bumi tubuh Masiah, haleluya. Saudara-saudara terkasih dalam inilah bendera yang baru kami kibarkan, bendera pemerintah kerajaan tubuh Masiah, mengenapi Yesaya 11 ayat 22, ayat 12, 13. Yesaya 11, 12. Haleluya. Panji-panji akan dirikan di laut, di pulau-pulau di laut di sebelah timur. Itu panji apa? Panji Kristus, haleluya, yaitu meninggikan salib Kristus, meninggikan salib Yeshua HaMashiach Adonai. Panji-panji, haleluya, akan dikibarkan. Dan kalau panji itu sudah mulai dikibarkan, haleluya, tanda lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas Tuhan masuk keluar ke bumi ada di sini, haleluya. Saudara-saudara terkasih, saudara terkasih, ada seorang hamba Tuhan dalam pesawat kami, dalam pesawat ketika kami sedang menuju ke sini, kami di atas Gunung Potita baru hamba Tuhan dilihat perlihatkan bahwa dia menyatakan bahwa haleluya, di tempat ini sudah rambu-rambu Tuhan ada di sini, jalan-jalan rambu-rambu Tuhan ada di sini. Apa rambu-rambu? Di rambu-rambu jalan Tuhan di situ akan mendirikan, menaikkan panji-panji Kristus, akan menaikkan panji-panji Tuhan, yaitu bendera salib Kristus akan dikibarkan. Kalau itu sudah mulai dikibarkan, haleluya, saudara-saudara terkasih, haleluya,
Yesua sedang datang. Yesua sedang datang untuk menginjakkan kakinya di atas bumi. Dengan demikian saudara-saudari, haleluya, haleluya. Waktu-waktu kedatangan Tuhan makin dekat sehingga kita mulai gemetar dan takut dan mempersiapkan diri. Apakah saya akan masuk surga atau tidak? Apakah saya akan masuk dilayakkan masuk atau tidak? Mari kita merendahkan diri, berdoa untuk membereskan diri, mempersiapkan diri menyongsong kedatangan kedua kali ke bumi. Terima kasih saudara-saudara terkasih. Hanya itu saja bisa saya sampaikan untuk memberkati kita semua. Haleluya. Bapak hamba sudah menyampaikan titik tempat kedatanganmu kedua kali ke bumi. Haleluya. Di mana tempat yang engkau memilih dari keabadian, dan di mana engkau telah memilih juga orang-orangnya, yaitu hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam bilangan tubuh Amasya. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Amasya dan ada dalam bilangan 144.000. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus Raja semesta alam. Haleluya. Kami percaya apa yang kami minta dan percaya katakan dalam doa itu semua sudah terjadi. Dan apa yang kami firmankan, dia tidak kembali dengan dia akan kembali dengan berhasil, dan banyak orang akan melihat mimpi penglihatan suara Tuhan tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali sedang datang dari titik yang Tuhan tentukan dari keabadian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudari terkasih.